뭐야? 왜 이래? I feel like they slow it down. I push myself too hard. Yeah. 몰아세우기보다 나가림을 줄래. When we're together, I get my energy. Cerita dimulai di zaman Joseon Korea masa lampau, di mana seorang wanita bernama Yeon Ji-young ditangkap dan dibawa ke hadapan raja yang terkenal dengan kepekaan indera perasanya, Raja Yi-hon. Tadi malam, rupanya Ji-young menyediakan makan malam yang membuat raja merasakan rasa yang baru. Para pejabat pemerintah mendesak raja untuk menghukum Ji-young. Mereka menganggap tindakan Ji-young sudah menghina sang raja. Namun, semua terkejut ketika raja malah menunjuk Ji-young menjadi kepala koki di dapur istana. Ia harus menyiapkan makanan untuk sang raja setiap hari dan tidak boleh sekalipun terlewat. Terpaksa, Ji-young menyanggupinya. Lagi pula, ia harus hidup lebih lama agar bisa kembali pulang. 여기 어떻게 오게 됐냐고? Yeon Ji-young berasal dari masa depan dan ia hidup di tahun 2025. Pada hari itu, Ji-young sedang mengikuti kompetisi memasak di Prancis. Saat itu, kompor Ji-young mengalami masalah. Karena waktu mau habis, Ji-young lalu membuat tungku darurat dari jerami padi. Dari sana, ia berhasil membuat hidangan stik daging rusa yang mana adalah makanan favorit Raja Joseon. Kreasinya begitu memukau juri dan membawa Ji-young menjadi pemenangnya, sekaligus ia terpilih menjadi kepala koki di restoran bintang 3 Michelin. 빵이 파리. 잘하다. 정말 잘했어. Sebelum ia kembali ke Korea, ayah Ji-young berpesan bahwa temannya menitipkan sebuah buku dari dinasti Joseon kepadanya dan meminta putrinya untuk membawakannya pulang ke Korea. Di dalam pesawat, pilot memberitahukan jika mereka bisa melihat fenomena alam yang sedang terjadi, yaitu gerhana matahari. Pada saat itu, seorang penumpang yang duduk di sebelah Ji-young malah menumpahkan kopinya ke buku Ji-young. Ji-young langsung membawanya ke toilet dan membersihkannya. Di sana Ji-young pun mengetahui jika itu adalah buku menu masakan. Dan di halaman terakhir buku tersebut terdapat pesan jika sang penulis sedang merindukan kekasihnya. Saat Ji-young membacanya, tepat di saat itu gerhana matahari berlangsung dan tiba-tiba buku itu pun bersinar, menyeret Ji-young jatuh ke pusaran waktu dan menjatuhkannya di tengah hutan pada era Joseon. Bertepatan pada saat itu, Raja Yi-hon sedang berburu. Ia diperingatkan oleh pengawalnya untuk kembali ke istana karena pada hari itu akan ada gerhana matahari total. Mereka percaya langit akan marah jika raja terus melakukan perburuan. Tapi Yi-hon tidak peduli. Ia terus menunggu buruannya, sampai kemudian ia melihat seekor rubah. Rubah itu membawa Yi-hon ke hadapan Ji-young yang sedang kebingungan, karena dia tidak tahu sedang berada di mana. Saat melihat Yi-hon mengenakan pakaian tradisional Korea dan berkuda, Ji-young berpikir dia sudah berada di Korea. Dan pria berkuda itu adalah artis yang sedang syuting atau seseorang yang melakukan cosplayer. Tapi ia salah karena pria yang ada di hadapannya tiba-tiba mengarahkan panah kepadanya. Pada saat itu, tiba-tiba sebuah panah melesat dan langsung mengenai Yi-hon. Karena mereka berdua berada di pinggiran tebing, Ji-young dan Yi-hon terjatuh ke bawah. Beruntung mereka berdua masih selamat. Ji-young yang siuman lebih dahulu
kemudian mengobati luka panah yang ada di dada Yi-hon. Yi-hon yang sadar kemudian menuduh Ji-young sebagai pengkhianat dan mengancamnya dengan pisaunya. Ji-young berhasil merebut pisau tersebut dan terjadi pergelutan sehingga membuat Yi-hon pingsan. Di sana, Ji-young langsung mengikat tubuh Yi-hon dan membawanya ke sebuah gubuk tua di tengah hutan. Ji-young berusaha memanggil pemilik gubuk tersebut, namun rupanya tempat itu sepi. Yi-hon berkata, kawasan ini adalah hutan berburu milik kerajaan, yaitu miliknya. Jadi ia tahu gubuk ini tidak ada pemiliknya. Ji-young memutuskan untuk mengganti bajunya dengan baju yang ia lihat di jemuran. Di sana tiba-tiba pemilik rumah, Gilgum, langsung memukuli Ji-young dengan sapu dan menuduhnya sebagai pencuri. Ji-young kesal karena ia tidak bisa menjelaskan siapa dirinya dan ia merasa aneh karena lagi-lagi ia bertemu dengan orang yang memakai baju lawas seperti Yi-hon. Malam semakin larut dan Ji-young merasa lapar. Ia pun meminta maaf dan bersedia memasak makan malam sebagai permintaan maafnya karena sudah masuk ke dalam rumah orang lain. Melihat bahan-bahan yang tersedia sangat cocok untuk membuat bibimbap, maka Ji-young mengajarkan Gilgum cara membuat gochujang butter bibimbap. Dengan pasta gochujang dan butter yang ia bawa di kantongnya dan juga bahan-bahan dari alam, jadilah menu istimewa pada malam itu. Ji-young lalu membawa makanan yang ia buat ke depan Yi-hon sekaligus memperkenalkan Gilgum sebagai pemilik gubuk tua ini. Yi-hon agak kesal karena tidak ada yang boleh tinggal di kawasan ini. Ji-young tertawa karena ia masih mengira Yi-hon maupun Gilgum sedang berakting. Ia masih tidak percaya ia jatuh ke zaman Joseon. Tapi karena lapar, ia mengesampingkan hal-hal yang aneh dan mulai menyuapi Yi-hon. Yi-hon pun merasa kepedasan karena baru kali ini ia merasakan rasa seperti menggigit lidah tapi bikin ketagihan. Dan Yi-hon teringat dengan ibunya, ratu di istana yang dipaksa dilengserkan saat ia masih kecil. Setelah menyantap makanan yang menurut Yi-hon dan Gilgum baru itu, Gilgum langsung mengajak Yi-hon untuk membersihkan diri di sungai. Tanpa mereka ketahui, rupanya pengawal kerajaan datang dan menyelamatkan raja mereka. Sebelum pergi, Yi-hon berkata ia ingin membalaskan dendam kepada seseorang yang sudah mempermalukannya. 찾아라! Saat Gilgum dan Ji-young bercengkrama di sungai tentang kekacauan hari ini, tiba-tiba mereka ditangkap oleh penjaga Chaehong. Penjaga Chaehong adalah orang-orang yang menangkap gadis-gadis untuk dibawa ke istana, entah menjadi pekerja di sana atau menjadi selir raja. Ji-young dan Gilgum dibawa ke kediaman Gubernur Hong dan di sana Ji-young akhirnya sadar jika dirinya benar-benar telah berpindah ke zaman Joseon. 조선시대인 게 맞지? 맞다. 그 명시대 여기 사람 아니에요? 살려주세요. Lalu kemudian, para wanita yang telah ditangkap dikelompokkan menjadi dua, muda dan tua. Ji-young yang berumur 27 tahun dimasukkan ke dalam kelompok tua. Meski ia bersyukur tidak masuk ke dalam kelompok muda yang akan dibawa ke istana, ia sedikit merasa tersinggung. Beruntung, berkat bantuan Ji-young, Gilgum yang sebenarnya berumur 17-18 tahun berpura-pura berumur 28 tahun. Mereka berdua masuk ke dalam kelompok tua yang ditempatkan di dapur. Mereka ditugaskan memasak makanan untuk tamu penting. Tamu yang dimaksud adalah Im Sung-jae dan ayahnya Im So-hong. Dua sosok berpengaruh di istana sekaligus sahabat raja. Mereka berdua terkenal kritis terhadap makanan. Ji-young
menerima tantangan tersebut dengan syarat jika ia berhasil menyajikan makanan yang enak, putra Gubernur Hong, Hong Eun-uk, mau membebaskan mereka. Jiyoung lalu melihat bahan-bahan yang ada di dapur. Bahan yang ada di sana sangat terbatas, bahkan banyak yang tidak ada karena tiba-tiba staf dapur kabur membawa bahan makanan. Jiyoung lalu memutuskan untuk membuat stik. Daging sapi tersisa tapi sangat keras. Di sana Jiyoung menggunakan teknik sauce fight, yaitu memasak daging yang keras di dalam air dengan suhu yang sudah diatur untuk melembutkan daging. Singkatnya, makanan pun disajikan. Mereka kecewa karena jika dilihat hanya beberapa lembar potongan daging saja. Jiyoung meminta para pejabat pemerintah itu untuk segera mencicipinya terlebih dahulu, baru ia bisa mengeluarkan komentar. Im Song-jae kemudian memberikan dua pilihan. Jika makanan yang disajikan tidak enak, maka ia akan membawa cucu Gubernur Hong ke istana. Jika makanannya enak, maka ia akan membebaskan cucu Gubernur Hong. Inilah niat Im Song-jae sebenarnya. Ia kemudian memakan makanan yang disajikan dan tidak percaya daging biasa bisa seenak dan selembut ini. Jiyoung bangga dengan daging buatannya. Di sana, ia membuat bumbu dari bahan-bahan yang ada. Jamur kering, ikan teri, dan ebi yang sudah disangrai sebelumnya. Maka, ketika ketiga bahan itu dihancurkan dan dijadikan satu, jadilah MSG, bumbu penyedap di era modern. Tapi sayang, di sana Im Song-jae berbohong. Meski ia sangat menikmati makanan tersebut, ia tetap berkata itu hanyalah daging biasa dan akan menangkap cucu Gubernur Hong dan menghukum koki pembuat daging, yaitu Jiyoung. Namun tiba-tiba Yihon datang ke hadapan mereka semua dan di sana Jiyoung menyadari jika pria yang bersamanya benar-benar seorang raja. Raja Yihon kemudian meminta makanan yang sama, daging sederhana dengan bumbu MSG. Ia merasakan makanan tersebut dan menurutnya dagingnya sangat lezat. Ia menegur Im Song-jae karena sudah berbohong. Hari ini sudah 2 kali Jiyoung memberikan makanan yang luar biasa kepadanya. Yihon kemudian bertanya nama dan dari mana Jiyoung berasal. Setelah mengenalkan siapa dirinya, Jiyoung kemudian memberitahukan dari mana ia berasal. Ia berasal dari masa depan, berharap Raja Yihon mau mempercayai kata-katanya. Tentu saja Yihon tidak percaya. Ia berkata, mungkin kejadian hari ini membuat Jiyoung sedikit jadi tidak waras. Namun ia mengakui keahlian Jiyoung sebagai koki dan berencana membawanya ke istana. Gubernur Hong mengkritik Yihon karena sering membawa wanita ketimbang memikirkan rakyat. Ia ingin raja berubah dan memintanya menghukum pengkhianat yang ada di istana, lalu raja tidak lagi dikuasai oleh wanita. Menurut Gubernur Hong, hanya ini satu-satunya cara agar bangsa bisa berdiri kokoh. Yihon lalu menghunuskan pedangnya. Ia berkata, apa Gubernur Hong sadar betapa pedihnya kehilangan keluarga dan tak mampu melakukan apapun untuk menolongnya. Rupanya, raja melakukan semua ini karena ia ingin balas dendam kepada orang-orang yang telah bertanggung jawab atas kematian ibunya. Dan cucu Gubernur Hong hanyalah alasan agar Yihon menyingkirkan Gubernur Hong. Saat menunggu Yihon yang sedang berbicara dengan Gubernur Hong, Jiyoung dan Gilgum mencoba kabur dibantu oleh putra Gubernur Hong. Di sana, Jiyoung mengatakan kepada Gilgum jika ia memang berasal dari masa depan. Dan Gilgum mempercayainya. Jiyoung memutuskan pergi ke tebing untuk mencari tasnya.
Rupanya Yi-hon menyusulnya setelah tahu jika Ji-young kabur darinya. Ji-young beralasan ia hanya ingin mencari tasnya saja. Di sana, pengawal kemudian menemukan tas milik Ji-young. Tapi karena Yi-hon kesal Ji-young berusaha kabur darinya, maka tas itu kembali ia buang dan Ji-young dibawa ke istana. 아, 근데 이건 진짜 좀 아니지 않아? 진짜 총만 있으면 내가. Sementara itu di istana, selir kesayangan raja, Kang Mok-ju, adalah selir yang dibawa oleh Pangeran Jaesan ke istana demi merencanakan kudeta kepada sang raja. Mereka berdua manipulatif dan tugas Mok-ju adalah menjadi mata-mata Pangeran Jaesan. Saat mendengar raja membawa seorang wanita, Mok-ju datang menyambut raja dengan hangat. Ia mengira raja membawa wanita yang adalah Ji-young untuk dijadikan selir baru. Tapi Yi-hon mempunyai rencana lain. Ji-young sadar dari cerita sejarah yang pernah ia baca, Kang Mok-ju adalah wanita kejam yang memanipulasi raja menjadi penguasa yang jahat. 엄청난 살기. 때가 되면 매달리겠지. 제발 살려달라고. Tabib istana kemudian mengobati sekaligus mencabut panah yang masih menancap di dada Yi-hon. Menurut tabib, Raja Yi-hon masih beruntung karena ada sesuatu yang menahan pendarahannya. Dan Yi-hon sadar ini berkat bantuan Ji-young. Di sana, diam-diam selir Kang Mok-ju mengambil panah tersebut untuk ia berikan kepada Pangeran Jaesan. Sembari menggoda Yi-hon, Kang Mok-ju ingin tahu apa yang terjadi, sampai-sampai Yi-hon membawa pulang seorang wanita. Yi-hon hanya tersenyum karena ia sudah menyiapkan sesuatu yang spesial kepada Ji-young. Rupanya bukan hunian mewah seperti dugaan Kang Mok-ju, melainkan sebuah penjara. 그런 새옷도 입고 씻기도 했잖아요. Sementara itu di dapur istana, kedua koki senior, Om Bong-sik dan Meng Mangsu sedang bersaing untuk menjadi kepala koki istana karena kepala koki sebelumnya telah wafat. Keduanya adalah koki yang hebat dan sama-sama didukung oleh Ibu Ratu dan juga selir Kang Mok-ju. Mereka sudah tidak sabar siapakah yang akan ditunjuk oleh Raja Yi-hon. 그건 모를 일이네. Sementara itu, selir Kang memanggil Im Song-jae karena ia ingin tahu siapakah wanita yang dibawa oleh Raja Yi-hon. Song-jae hanya berkata, setaunya dia adalah koki, selebihnya ia tidak tahu apa-apa. Kang Mok-ju tentu tidak percaya, mana mungkin seorang yang memimpin Chehong alias menangkap gadis-gadis muda untuk dibawa ke istana tidak tahu apapun. Apalagi Song-jae adalah kepercayaan raja. Setelah pertemuan tersebut, Song-jae berkata kepada ayahnya jika ia lelah berada di bawah kendali selir Kang. Selir Kang Mok-ju memperlakukan dirinya sebagai pelayan pribadi selama bertahun-tahun. Padahal jika diurutkan berdasarkan jabatan, Kang Mok-ju hanyalah seorang selir. Ia berkata kepada ayahnya untuk beralih kepada wanita yang dibawa oleh sang raja, yaitu Ji-young, dan memanfaatkan Ji-young demi keuntungan mereka. Malam itu, seorang pria bertopeng melepaskan Ji-young dan Gilgem lalu membawa keduanya ke sebuah arena pertunjukan yang dipimpin oleh Raja Yi-hon bersama rekannya seorang penghibur alias pelawak bernama Gonggil. Ketampanan Gonggil membuat Gilgem jadi tertarik. Tidak hanya pelawak, tapi Gonggil juga punya misi yang diberikan oleh sang raja, yaitu mencari tahu siapa yang telah memanahnya di dalam hutan. Di sana, Yi-hon meminta Ji-young untuk segera menyiapkan makan malam untuknya. Bersama Gilgem, Ji-young lalu dibawa ke dapur istana. Ia sedikit bersedih karena mulai rindu dengan ayahnya di masa depan.
Ia harus mencoba bertahan hidup demi bisa kembali ke masa depan. Di dapur istana, para koki senior menolak kehadiran Jiang. Menurut mereka, tidak pantas seorang wanita menjadi koki di dapur. Mereka pantas menjadi dayang saja, seolah meremehkan Jiang. Koki Ombongsik dan Koki Meng Mangsu langsung meninggalkan dapur dan bahan-bahan seadanya kepada Jiang. Beruntung, Gilgom mencium bau daging rusa yang baru diburu raja. Dan di sana, Jiang mendapatkan ide untuk membuat hidangan tradisional dari Prancis, yaitu haute cuisine. Singkatnya, masakan pun dihidangkan di kamar Raja Yihon. Hidangan pertama yaitu stik tartare, daging mentah yang rasanya lembut dan manis dipadu dengan telur yang juga masih mentah. Lalu ada poteji, bubur susu dengan kacang polong. Lalu ada hidangan utamanya, viande, lidah rusa yang dipanggang dadakan, di mana semua makanan yang lezat buatan Jiang ini langsung di-approve oleh dayang raja. Dan Raja Yihon juga sangat menyukainya, bahkan ia kembali teringat dengan ibunya yang langsung membuatnya menunjuk Jiang sebagai wanita pilihannya. 과인은 너로 정했다. Pada saat itu, Kang Mokju datang ke kediaman sang raja. Ia ingin melihat apa yang dilakukan Jiang di sana. Tapi Raja Yihon menolak kedatangannya dan menyuruh Kang Mokju untuk kembali ke kediamannya. 그게 좋겠다. 수건은 그만 물러. Saat Jiang selesai memberi makan sang raja, ia bertemu dengan Im Song-jae. Song-jae menawarkan untuk bersekutu dengannya. Tidak akan mudah berada di istana jika hidup sendirian. Terlebih, kini Jiang memiliki musuh baru, yaitu selir Kang Mokju. Karena baru pertama kali ini, selir Kang ditolak oleh sang raja, hanya demi wanita yang entah dari mana. Jiang pun setuju, asalkan Song-jae mau membantunya mencari tasnya yang dibuang oleh raja dari atas tebing. Kabar jika raja membawa koki wanita dari rumah Gubernur Hong dan pengasingan Gubernur Hong membuat para pejabat kerajaan jadi marah. Mereka menyayangkan tindakan semena-mena raja, apalagi ada kabar jika Jiang berkaitan dengan masalah tersebut. Tapi Yihon tidak peduli dengan pendapat mereka. Ia justru menunjuk Jiang menjadi koki utama dapur istana. Selir Kang Mokju tentu saja tidak terima. Ia langsung mengadukan hal ini kepada Ibu Ratu alias nenek sang raja. Dengan liciknya, ia meminta Ibu Ratu untuk menguji kelihayan Jiang. Jika menurut Ibu Ratu tidak layak, maka Jiang harus diusir dari istana. Sementara itu di dapur istana, para koki tidak terima jika Jiang menjadi kepala koki mereka. Mereka menyabotase bahan-bahan makanan, mencampur garam pada tepung dan menumpuli pisau dapur agar Jiang tidak bisa bekerja. Tapi hal tersebut tidak bakalan membuat Jiang gentar. Justru ia mengakali mereka semua. Sebagai kepala koki yang baru saja ditunjuk, ia memerintahkan para koki yang ada di dapur untuk bekerja, sementara dia yang akan mengawasinya. Jika ada kesalahan, ia tidak akan bertanggung jawab karena tugasnya hari ini hanya mengamati. Pada saat itu, Jiang dipanggil ke istana Ibu Ratu. Nenek dari Raja Yihon itu ingin membuat kompetisi para koki, sekaligus melihat kelihayan Jiang. Jika Jiang kalah atau ia tidak bisa membuktikan keahliannya, maka tangannya akan menjadi taruhannya. Raja yang mendengar hal ini tentu saja tidak terima. Ia minta neneknya untuk adil. Jika koki yang lainnya kalah, maka tangan mereka pun juga menjadi taruhannya. 이긴 숙소 한 명을 제외하고 모두 파란 쪽을 내놓아. 알겠느냐?
Raja Yihon percaya dengan kemampuan Jiang. Ia yakin Jiang mampu membuat neneknya itu terkesima dengan masakan Jiang. Hari itu, Ibu Ratu mengumumkan tema masakan yang harus ketiga koki itu buat, yaitu bakti kepada orang tua. Dan juga bahan yang harus di-highlight adalah tahu dan pasta donjang atau pasta kacang kedelai. Persaingan tentu tidak mulus. Koki Om dan Koki Meng mengambil semua pasta donjang dan juga bahan-bahan yang bagus. Bahkan dengan sengaja mereka menghancurkan tahu yang tersisa untuk Jiang. Jiang hanya menemukan bayam yang pada masa itu sayur bayam belum terlalu dikenal. Beruntung, Kasimyeon memberitahukan jika ada donjang lain yang disimpan, tapi kualitasnya mungkin masih belum bagus. Mau tidak mau Jiang mengambil donjang tersebut. Tapi di sana, Jiang mendapatkan ide untuk masakannya. Kasimyeon bercerita jika Ibu Ratu sering minta satu sup yang pernah dimasakkan oleh ibunya sebelum Ibu Ratu masuk ke dalam istana. Rasa supnya gurih dan segar. Tak ada satupun koki di istana yang membuat sama persis dengan buatan ibunya Ibu Ratu. Maka dari itu, Jiang berusaha membuat makanan yang dirindukan oleh Ibu Ratu. Tapi, ia tidak memiliki satu bahan. Dan bahan itu hanya bisa didapat dari luar istana. Jiang memohon kepada Raja dan Ibu Ratu untuk mengambil bahan tersebut. Beruntung, Raja dan Ibu Ratu mengizinkannya. Meski sebelumnya, selir Kang Mokju menentang keras dan menganggap mengambil bahan lagi hanyalah alasan Jiang saja. Karena sebenarnya, ia tidak bisa melawan koki yang lain. Jiang lalu meminta bantuan Gilgam. Gilgam pun bergegas mengambil bahan itu, tapi ia malah diganggu oleh dayang selir Kang Mokju. Jiang mulai khawatir karena Gilgam tidak muncul juga. Sementara waktu sudah mau habis dan koki-koki yang lain sudah hampir selesai. Beruntung, tak lama kemudian Gilgam datang di detik-detik terakhir. Jiang bertanya apa yang terjadi karena Gilgam terlihat terluka. Tapi Gilgam tidak bisa menjelaskannya karena sekarang waktu Jiang sudah mau habis. Jiang pun bergegas memasak makanannya. Semua orang heran dengan cara memasak Jiang. Baru kali ini mereka melihat cara memasak seperti itu. Dan selir Kang dan juga Ibu Ratu yakin Jiang hanya asal-asalan. Setelah waktu habis, Jiang beruntung bisa menyelesaikannya tepat waktu. Setelah waktu habis, Jiang beruntung bisa menyelesaikannya tepat waktu. Semua koki pun memperkenalkan masakannya. Yang pertama, Koki Meng yang menyajikan pangsit ikan. Rasanya enak karena dibuat dengan ikan yang lembut. Tapi Raja Yihon mengatakan jika bahan utamanya tidak di-highlight dengan baik, di mana pasta donjangnya hanya dibuat sebagai cocolan saja. Di sana Koki Meng juga menjelaskan apa makna masakan tersebut dengan tema hari ini. Koki Meng menganggap raja seperti ayah para rakyat, dan sayangnya Yihon kurang menyukai penjelasan tersebut. Lalu giliran Koki Om yang menyajikan yon putang tahu atau sup tahu. Rasanya sangat enak, bahkan Ibu Ratu sangat menyukainya. Tapi lagi-lagi, Raja kurang menyukai makna makanan tersebut dengan tema hari ini. Lalu sampailah giliran Jiang, di mana Jiang hanya menyajikan makanan yang sangat sederhana, yaitu sup tahu donjang. Meski terlihat biasa, tapi Yihon sangat menyukainya. Selir Kang Mokju langsung memarahi Jiang, bahkan tidak membiarkannya menyelesaikan apa makna makanan yang disajikan. Tapi kata-kata selir Kang Mokju langsung dipotong oleh Ibu Ratu yang begitu terpukau dengan masakan Jiang.
Ia teringat lagi dengan masakan ibunya, yang mana membuat Ibu Ratu langsung menangis. Bahan yang membuat rasanya sangat mirip dengan ibunya ternyata adalah kerang, di mana di tempat tinggal Ibu Ratu dulu banyak sekali kerang, makanya rasa sup tahunya jadi gurih sekaligus menyegarkan. Jiang juga mengenalkan sayur bayam kepada Raja dan Ibu Ratu, di mana bayam begitu bermanfaat bagi kesehatan, terutama mengatasi anemia. Semua orang senang dengan penjelasan Jiang. Bahkan, Jiang tidak perlu menjelaskan makna tema hari ini, karena menurut Ibu Ratu, makanan yang dibuat oleh Jiang sudah menjelaskan apa makna bakti itu sendiri. 근채 된장국은 효의 정신을 나를 감동시켰다. Akhirnya, Jiang keluar menjadi pemenangnya. Selir Kang Mokju tidak terima dan pergi dari sana. Sesuai dengan perjanjian, maka koki yang kalah harus siap kehilangan tangan mereka. Tapi di sana Jiang berusaha mencegah Raja Yihon dan berkata memotong tangan seorang koki sama saja membunuh mereka. Ibu Ratu juga memohon kepada Yihon untuk memaafkan Koki Om dan Koki Meng. Ini semua salahnya karena tidak bisa memahami pilihan Raja Yihon dan termakan kata-kata selir Kang Mokju. Tapi setelah melihat sendiri bagaimana Jiang menyajikan makanan lezat, ia pun percaya jika Jiang pantas menjadi kepala koki istana. Atas desakan dari berbagai pihak, akhirnya Yihon membebaskan kedua koki tersebut dan menyuruh mereka untuk belajar dari Jiang. Di dapur, Koki Om dan Koki Meng berterima kasih kepada Jiang. Di sana Gilgem pun bercerita jika tadi ada seseorang menyenggolnya hingga ia terjatuh. Pada saat itu, orang itu mau menyerangnya, tapi ia ditolong oleh Gonggil. Sementara itu, Raja sadar belakangan ini yang membuat kegaduhan di istana dan berniat mengganggu Jiang adalah selir Kang Mokju. Dari memohon kepada Ibu Ratu untuk membuat kompetisi dan juga pengasingan Gubernur Hong diakibatkan karena Jiang. Ia ingin tahu alasan selir Kang melakukannya. Selir Kang lalu berpura-pura menangis. Ia melakukan semua ini demi Raja Yihon. Dulu, Yihon selalu memikirkan mencari pembunuh ibunya. Tapi tiba-tiba Raja malah membawa wanita yang tidak jelas asal-usulnya lalu menjadikannya kepala koki istana. Mana mungkin ia diam saja. 내게 확인도 하지 않고 바로 그리 행동을 했느냐? Pertengkaran Raja dengan selir Kang membuat Raja jadi pusing. Pikirannya jadi tidak karuan dan menurut Kasimyeon, biasanya jika Raja sedang kumat, ia akan mengamuk dan melempar barang-barang. Biasanya hanya selir Kang Mokju yang bisa menenangkannya. Di sana Jiang kemudian mencoba menghibur Raja dengan masakannya. Ia kemudian membuat pasta doenjang. Resep pasta ini dibuat sendiri oleh ayah Jiang. Beruntung, Raja Yihon menyukainya dan ia sedikit lebih tenang. Jiang menceritakan sedikit kisah tentang makanan tersebut. Ayah Jiang biasanya membuat pasta ini di saat ia sedang marah. Jadi untuk meredakan emosinya, ayahnya membuat makanan enak. Dan ia menekankan jika benar dirinya dari masa depan. Ia berkata, tas yang Raja buang ke sungai berisikan buku berjudul Mangunrok yang membawanya ke zaman ini. Sayangnya, kini buku itu menghilang. Raja Yihon kemudian bertanya, jika benar Jiang berasal dari masa depan, ia ingin tahu cerita tentang dirinya di masa depan. Jiang ragu menceritakannya, karena menurut sejarah yang Jiang pelajari, Raja Yihon membalas kematian ibunya dan akhirnya terjadi pemberontakan besar-besaran.
yang membuat Raja Yihon digulingkan. Tidak mungkin kan dia menceritakan hal ini kepada Raja Yihon. 잘 넘기셔야 되는데요. 가까운 사람을 조심하세요. Malam itu, Raja Yihon memutuskan untuk membuat buku makanan-makanan yang dibuat oleh Jeong. Buku tersebut juga ia beri nama Mangunrok, sesuai dengan buku milik Jeong. Tiba-tiba, buku milik Jeong yang berada di suatu tempat bercahaya dan pelan-pelan menghilang. Akhirnya terkuak siapa penulis dan pemilik buku Jembatan Waktu Mangunrok yang membuat Jeong berada di zaman Joseon. Setelah itu Raja Yihon mendengar kabar jika informannya telah tewas. Raja Yihon lagi-lagi memutuskan untuk mabuk. Dan Kasimyeon memanggil Jeong kembali untuk membuat kudapan. Tapi saat Jeong mendekat, Raja Yihon langsung menarik tangannya untuk mendekatinya. Dan kemudian Raja Yihon mencium Jeong. Jeong yang terlempar ke era Joseon selamat dari hukuman mati berkat kemampuan memasaknya. Hingga ia dipercaya menjadi koki di dalam istana. Ia menghadapi intrik, persaingan, serta ujian dari ibu ratu, nenek sang raja. Tetapi ia selalu menang dengan ketulusan dan kreativitas dalam menyajikan hidangannya. Hubungannya dengan Raja Yihon perlahan tumbuh. Sementara, misteri politik seputar kematian ibu sang raja semakin terungkap. Bagaimana kisah selanjutnya? Nantikan part kedua di channel aku Winpao K-pop. 똑같을까 널 알고 싶어